Nida'u Abdul Muttalib bisyaibatil hamdi. Panggilan Abdul Muttalib adalah orang yang beruban dan terpuji. Orang-orang Quraisy menyebut Abdul Muttalib dengan nama Syaibatul Hamdi karena ketika ia lahir terdapat uban di kepalanya, dan tafaul agar sampai umurnya dalam masa yang panjang. Karena orang-orang Quraisy suka memujinya dan ia merupakan tempat mengadu di dalam mendapat kesusahan, karena Abdul Muttalib berjiwa sosial dan pemurah kepada sesama makhluk Allah Ta'ala. Qala syair, bisyaibatil hamdi asqallahu baldatana wa qad faqadana al-haya wastabaqal matar. Pujangga berkata, dengan berkat orang yang beruban dan ia itu terpuji, Allah menurunkan hujan lebat di negeri kami. Dan di waktu kami sudah hampir kehilangan kehidupan, hujan pun lambat turun. Allah Ta'ala mengabulkan permintaan kami dengannya. Berkat Abdul Muttalib berdoa pada Allah Ta'ala dan qabul. Sifat-sifat Abdul Muttalib sangat terpuji dan mulia. Ia suka memberi dan menolong. Itu sudah menjadi tabiatnya yang disukai orang-orang. Ketika Abrahah Malikul Yaman menyerang kota Mekah dan berita itu sampai kepada Abdul Muttalib, ia berkata, "Ya ma'syara Quraisyin, la yaqdiru ila hadamil baiti lianna lihadal baiti rabban yahmihi wa yahfazuh." Wahai kaum Quraisy, ketahuilah tidak ada yang bisa orang menghancurkan Ka'bah karena ada Tuhan yang melindunginya dan memeliharanya. Pada waktu ia Abdul Muttalib pergi ke puncak gunung Subair dengan menunggang onta bersama kaumnya, setelah tiba di sana memancarlah nur dari wajah Abdul Muttalib yang bersambung cahaya itu ke Baitul Haram seperti cahaya lampu yang sangat terang. Dan Abdul Muttalib berkata, "Wahai kaum Quraisy, ulanglah kalian, telah cukup perkara ini. Demi Allah Ta'ala, tidaklah memancar cahaya ini dari diriku, melainkan keberuntungan yang akan kita peroleh." Kaum Quraisy kembali ke rumahnya masing-masing. Pada waktu Abrahah mengirim utusan pada menyerang Quraisy, setelah itu tiba-tiba utusan tersebut ke Mekah dan memandang ke wajah Abdul Muttalib. Ia tertunduk, takut salah-salah ucapannya atau gugup. Lalu ia pingsan, tersungkur, bersuara seperti suara sapi yang mau disembelih. Setelah ia sadar dari pingsan, ia berkata, "Ashhadu annaka sayyidu Quraisyin haqqo." Aku bersaksi bahwasanya engkau pemimpin Quraisy. Abrahah menunggang gajah putih yang sangat gagah. Pada waktu gajah itu melihat wajah Abdul Muttalib, ia sujud dan hormat. Gajah itu berkata, "Assalamu ala nuril ladzi fi zuhrika ya Abdul Muttalib." Bala tentara Abrahah mulai menyerang dan Abrahah memukul gajahnya agar maju menyerang, tapi gajah putih itu enggan dan tidak mau menyerang. Bahkan ia menuju kembali pulang ke Yaman. Pada waktu itu Allah mengutus burung-burung ababil yang datang dari arah laut. Abrahah yang terjatuh dari gajah putih itu dan bala tentaranya binasa. Kejadian itu hampir dengan Arafah di luar Al-Haram. Al-Mazkur fi mashra'il rawi Al-Asah li Sayyidi Muhammad bin Abu Bakr Syaili Ba'adawi. Abrahah adalah seorang raja yang besar di negeri Yaman, Son'a. Ia memiliki bala tentara yang kuat dan kekuasaan yang besar, akan tetapi ia sombong dan menyimpang sehingga ia dan bala tentaranya dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah ahlakal mutakabbirin wal mutajabbirin.
wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.